Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada nabinya. Adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya kemudian akan membahas sebuah topik pada mata kuliah profesi keguruan ini. Sebuah topik yang menurut saya cukup penting untuk diketahui, dipahami oleh adik sekalian sebagai seorang calon guru di masa yang akan datang, terkait tentang bagaimana kita mengelola kelas. Kenapa ini penting? Karena banyak guru sekarang itu kurang memahami bagaimana mengelola kelas itu dengan baik. Ya, kenapa? Karena siswa-siswa yang kita ajar adalah sebuah subjek yang luar biasa. Mereka memiliki dinamika, mereka sifatnya dinamis dengan berbagai macam karakter yang berbeda dan seterusnya. Ini penting. Nah, kalau kalian nanti menjadi guru ya suatu saat nanti, maka yang perlu kalian ingat untuk pertemuan pertama, apalagi 15 menit pertama, berikanlah yang terbaik terhadap siswa kalian ya. Secara umum, berikan terbaik di pertemuan pertama, tapi yang paling penting adalah 15 menit pertama. Di pertemuan pertama, di situ ibaratnya kalau kita mau masuk, ya persiapkan memang segala sesuatu yang kita perlukan sebelum masuk. Termasuk misalnya pakaian yang kita gunakan memang pakaian yang terbaik yang kita punya. Kalau misalnya kita menggunakan metode pembelajaran tertentu, gunakan memang metode pembelajaran terbaik pada pertemuan pertama tersebut. Ketika misalnya kita ingin menyampaikan bahasa-bahasa motivasi, ya, sampaikan memang bahasa motivasi yang terbaik yang kita bisa. Intinya, segala sesuatu yang terbaik yang kita punya, sampaikan memang di pertemuan pertama. Kenapa? Karena pertemuan pertama adalah kesan kalian untuk pertama kalinya di mata siswa-siswa kalian. Ya. Karena kalau kesannya baik di pertemuan pertama, insya Allah pertemuan kedua sampai pertemuan akhir itu akan berjalan dengan lancar. Dan ini adalah satu strategi yang paling penting yang terkadang dilupakan oleh beberapa guru di Indonesia atau daerah kita. Nah, untuk pertemuan pertama, hal yang mesti kita lakukan pertama kali adalah melakukan sebuah perkenalan. Jadi jangan langsung membuat nurut pertama itu. Jadi langsung saja membuat perkenalan singkat, dimulai dari siswa kita satu persatu. Ya cukup namanya, kelasnya, kemudian dari daerah mana, hobinya, kemudian cita-citanya, sekira itu cukup. Cukup yang 5 item itu supaya kita tahu ada gambaran dasar, oh ternyata siswa kita seperti ini dan dia mau arahnya nanti ke depannya seperti ini. Ya, cita-citanya seperti ini, hobinya seperti ini, itu kita tahu. Ada gambaran sedikit seperti itu. Setelah siswa kita memperkenalkan diri mereka masing-masing satu persatu, maka giliran kita sebagai seorang guru, ya, tentu saja kita perkenalkan diri kita sedikit lebih panjang dibanding apa yang diperkenalkan oleh siswa kita. Ya, jangan siswa kita hanya menjelaskan tentang 5 item tersebut, sedangkan kita gurunya juga hanya menjelaskan 5 item tersebut. Ya, jadi kita harus sedikit lebih lengkap, tapi jangan terlalu panjang juga. Kenapa? Karena terlalu panjang itu akan membosankan siswa kita. Seperti itu. Jadi kita sampaikan tentang hidup kita, perjalanan hidup kita, tapi tidak usah terlalu panjang seperti bahasa tadi. Dan kemudian jangan pernah lupa untuk menyisipkan motivasi di situ. Ya, membangkitkan motivasi belajar siswa kita melalui bagaimana kita memperkenalkan diri kita. Ya, ada cara-cara tertentu yang kemudian kita bisa tempuh untuk membangkitkan motivasi siswa kita tanpa harus terkesan sengaja untuk menyampaikan tersebut. Ya, intinya kita membangkitkan motivasi mereka secara natural, ya ibaratnya air yang mengalir di sungai seperti itu. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya kenapa kita mesti membangkitkan motivasi siswa? Ya, alasannya sederhana, karena siswa yang kita ajar ketika mereka tidak memiliki motivasi belajar, maka
sekuat apapun atau sehebat apapun kita sebagai seorang guru, ya, maka akan sulit bagi siswa kita untuk belajar. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki motivasi. Makanya hal yang pertama sebenarnya di pertemuan pertama yang harus kita bangkitkan, yang harus kita sasar sebenarnya adalah motivasi belajar siswa kita. Itu harus dibangkitkan seperti itu. Setelah perkenalan, ya, kita masuk ke kesepakatan. Jadi buat kesepakatan dengan siswa. Yang namanya kesepakatan itu bukan guru yang buat. Ya, draftnya guru yang buat, tetapi harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Setelah sepakat, di bagian bawah itu harus bertanda tangan hitam di atas putih, adik sekalian. Ya, kalian sebagai seorang guru itu bertanda tangan, kemudian ketua kelas dan sekretaris kelas itu juga bertanda tangan. Tujuannya apa? Agar ada hitam di atas putih, ada bukti ketika misalnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, entah itu 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, ada siswa kita yang melanggar, maka cukup kita perlihatkan saja, oh ini kesepakatan kita, silahkan. Ya, silahkan misalnya disuruh berdiri atau disuruh push up misalnya, atau ada gerakan-gerakan tambah yang lain yang sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, sekira siswa tidak akan pernah keberatan selama itu adalah kesepakatan. Seperti itu. Kesepakatan ini sebenarnya sifatnya mengikat selama kurang lebih 1 semester kita mengajar di kelas tersebut. Ya, gunanya apa? Itu untuk membatasi gerakan-gerakan tambahan yang akan dilakukan oleh siswa kita. Kenapa? Karena siswa kita sekarang itu banyak gerakan tambahannya. Potensinya mungkin karena terlalu sering melihat televisi, kemudian video YouTube, sehingga mereka memiliki imajinasi yang cukup tinggi, di mana imajinasinya itu terkadang memancing emosi kita sebagai seorang guru, seperti itu. Jadi dengan adanya kontrak belajar tersebut, maka kita sebagai seorang guru itu memiliki legitimasi untuk mendisiplinkan siswa, sekaligus akan membuat siswa tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena ada perjanjian hitam di atas putih yang telah kita buat, yang ditandatangani ketua kelas dan sekretaris kelasnya. Lanjut, bagaimana sebenarnya kita menarik perhatian kelas? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pasti sering kita mendapati ya siswa kita nanti ketika kita mengajar, membelajarkan mereka di kelas, tetapi mereka tetap melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya dia main HP, sementara kita menerangkan di atas, di depan misalnya. Kemudian dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, atau misalnya dia bercerita dengan temannya, atau dia menonton sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran dan lain sebagainya. Dengan hal yang seperti ini, kita sebagai seorang guru itu terkadang memang terpancing emosinya, ya. Tapi walaupun terpancing emosinya, saya tidak merekomendasikan kalian nanti kalau menjadi guru di masa akan datang itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti itu terhadap siswa. Saya juga tidak merekomendasikan kalian melakukan gerakan-gerakan yang keras terhadap siswa. Apalagi kalau misalnya kalian teriak-teriak, jangan ribut misalnya, seperti itu tidak boleh. Itu tidak cocok, itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena itu memiliki efek negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan secara psikologis dari siswa kita. Selain menghambat motivasi belajar mereka, tetapi juga akan mengurangi keinginan mereka untuk belajar, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau memang tidak kita berikan kata-kata seperti itu, kita tidak juga memberikan tindakan-tindakan yang keras terhadap siswa-siswa yang seperti itu, bagaimana caranya? Maka ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama ada yang disebut dengan strategi linguistik. Strategi linguistik itu ya, kita cukup menuliskan harap tenang di papan tulis. Ya, kita tulis besar-besar di papan tulis harap tenang. Saya yakin ketika siswa melihatnya, mereka langsung akan tenang dan kemudian fokus ke kita sebagai gurunya, seperti itu. Jadi tidak perlu teriak-teriak lagi, harap tenang, tidak usah seperti itu. Atau tidak usah misalnya langsung memukul meja, itu tidak perlu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan strategi musik. Ya, strategi musik itu dengan bertepuk tangan dengan ritmis. Ya,
kita bertepuk tangan dengan irama-irama tertentu, maka mereka akan teralihkan fokusnya ke kita. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan strategi kinestis jasmani. Caranya adalah tangan kanan kita salah satu jari telunjuk kita kita letakkan di depan bibir, kemudian meminta siswa untuk diam. Selanjutnya tangan kiri kita itu diangkat lurus ke atas. Ketika seperti itu, maka siswa juga akan teralihkan fokusnya ke kita. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan strategi spasial. Strategi spasial ini berhubungannya dengan gambar. Kita memasang gambar kelas di papan tulis, bisa juga dengan mematikan atau menghidupkan kembali lampu di kelas. Kemudian ada yang juga disebut dengan strategi matematis. Strategi matematis itu dengan menggunakan stopwatch. Ini untuk mencatat waktu yang terbuang dan menuliskan di setiap 30 detiknya. Kemudian ada yang disebut dengan strategi interpersonal. Ya, interpersonal itu kita membisikkan siswa yang paling sudut di depan. Kita bisikkan bahwa sekarang saatnya untuk belajar, teruskan pesan ini ke teman ke teman yang ada di sampingnya. Yang sampingnya itu sampaikan lagi ke sampingnya sampai berurutan sampai di ujung di belakang. Ini yang disebut dengan strategi interpersonal, juga terbukti ampuh untuk membuat siswa teralihkan perhatiannya ke kita. Selanjutnya, ada yang disebut dengan strategi naturalis. Strategi naturalis itu misalnya kita putar kaset kicauan burung, ya, itu pasti akan mereka teralihkan. Atau bisa jadi putarlah kaset tentang gemuruh air yang gemercik air seperti itu. Atau misalnya ada instrumental yang lain yang sifatnya membangkitkan fokus atau kemudian membuat fokus siswa itu teralihkan ke kita. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa ada yang disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence kalau bahasa Inggrisnya. Tapi ada juga mengatakan kecerdasan berganda. Jadi ini perlu dipahami oleh kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang calon guru terkait dengan kecerdasan majemuk ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami tentang kecerdasan majemuk, maka terkadang kita langsung menjustifikasi bahwa siswa kita ini bodoh. Padahal sebenarnya siswa kita itu tidak ada yang bodoh. Ya, semua siswa yang masuk dalam proses pembelajaran di kelas itu tidak ada sebenarnya yang bodoh. Yang ada adalah mereka cerdas di kecerdasan yang lain. Dia hebat di kecerdasan yang lain. Karena ada 8 sebenarnya kecerdasan. Mulai dari linguistik, bahasa, matematis itu hubungannya dengan perhitungan, spasial gambar, kinestetis itu olahraga, musikal itu musik, interpersonal itu kecerdasan dia dengan dirinya sendiri, kemudian intrah dengan orang lain, dan terakhir naturalis itu hubungannya dengan alam. Jadi tidak ada siswa sebenarnya yang bodoh, mereka semua cerdas, cuma jenis kecerdasannya yang mereka miliki itu berbeda-beda. Bisa jadi misalnya dia lemah di wilayah bahasa, tapi dia kuat di wilayah musik. Dia lemah di musik, tapi dia kuat di olahraga. Ya, seperti itu. Dia lemah di olahraga, tapi dia jago di melukis. Itu kan jenis-jenis kecerdasan sebenarnya. Dan inilah yang perlu kita pahami, dan kemudian tidak boleh lagi menjustifikasi bahwa siswa kita ini bodoh. Semuanya adalah siswa yang pintar berdasarkan kecerdasannya masing-masing. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Ya, kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan melalui kata-kata. Kegemarannya ya membaca, menulis, bercerita. Kemudian matematis itu analisis, ya, cara berpikirnya berdasarkan penalaran, dia sifatnya analisis, kegemarannya adalah sering bereksperimen, kemudian memecahkan teka-teki, suka berhitung, suka menganalisis, ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan spasial, kecerdasan spasial. Spasial itu artinya gambar. Dia sukanya mendesain, membayangkan, mencoret-coret.
Yang keempat, ada yang disebut dengan kecerdasan kinestetis jasmani. Ini jago olahraga, jago sepak bola, jago berlari, jago menari, ya, jago meraba dan seterusnya dan seterusnya. Intinya dia menggerakkan badan seperti itu. Kecerdasan yang kelima, ada yang disebut dengan kecerdasan musikal. Ini terkait dengan musik dan melodi, irama dan melodi. Makanya mereka yang kecenderungannya masuk di kecerdasan musikal, maka dia senang sekali itu bernyanyi. Dia senang sekali bersiul, kemudian bersenandung, dan sejenis dengan itu. Kecerdasan keenam ada yang disebut dengan interpersonal. Ya, kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan antara dia dengan orang di luar dirinya. Ya, makanya orang yang condong kecerdasannya ke sini itu suka berorganisasi. Ya, dia sukanya berhubungan dengan orang lain. Dia mau menjadi pemimpin. Dia suka menjadi mediator ketika ada sebuah perselisihan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ada yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Ya, kecerdasan intrapersonal itu berhubungan dirinya berbicara dengan dirinya sendiri, ya, melalui pikirannya, melalui hatinya. Ya, ini terkait bagaimana dia berdamai dengan dirinya. Ya, orang yang tidak tahu bagaimana berdamai dengan dirinya itu biasanya cepat stres. Ya, makanya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal, walaupun sebenarnya masalahnya banyak, tapi ketika kita melihatnya dia tenang-tenang saja, seakan tidak punya masalah. Itu orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Kalau kita lemah di sini, biasanya masalahnya cuma satu, tapi seakan-akan dunia ini mau meledak seperti itu. Dan terakhir, ada yang disebut dengan kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini kecerdasan berkait dengan alam. Ya, sukanya berhubungan dengan alam. Dia suka berkemah. Dia suka membersihkan halaman. Dia suka memelihara lingkungan, menanam pohon. Dia juga suka memelihara binatang, misalnya anjing, kucing, ayam, dan seterusnya. Intinya dia suka sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang bersifat alam seperti itu. Dia suka meneropong, kemudian suka peralatan meneliti yang hubungannya misalnya dengan alam, misalnya meneropong bintang dan seterusnya. Nah, itu tadi yang ini penjelasannya secara lebih rinci lagi. Ya, matematis logis, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik. Ya, sekira seperti itu saja. Intinya, inti dari materi ini adalah bagaimana kita mengelola kelas dengan berbagai strategi yang ada. Kemudian kita juga mesti pahami bahwa ada yang disebut dengan multiple intelligence atau 8 kecerdasan berganda yang mengharuskan kita sebagai seorang guru, ya, guru yang profesional harus memahami jenis kecerdasan dari siswa kita. Ya, tidak bisa kita paksakan bahwa kamu harus di sini, kecenderungannya ke sini. Ya, kita memberikan dukungan saja kepada mereka. Ya, berikan saja yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada mereka itu bisa bernilai ibadah sehingga bisa menjadi amal ibadah kita di masa yang akan datang. Sekira seperti itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.